Oke, selamat pagi. Pertemuan hari ini di mata pelajaran kimia masih di bab 2 mengenai struktur atom. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron menurut Niels Bohr. Kali ini kita akan belajar mengenai teori atom mekanika kuantum. Oke, materi ini bisa kalian baca di buku paket kimianya halaman 43. Oke, kita flashback lagi perkembangan model atom. Yang pertama, menurut Dalton yang menyatakan bahwa atom adalah partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola pejal. Itu menurut Dalton ya. Lalu dikembangkan lagi oleh Thomson yang menyatakan bahwa atom adalah bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Kemudian atom menurut Thomson ini dikembangkan lagi oleh Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron. Lalu model atom menurut Rutherford ini kemudian dikembangkan lagi oleh Niels Bohr yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti yang tersusun atas proton dan neutron, lalu dikelilingi elektron pada lintasan yang tetap. Nah, kali ini kita akan belajar teori atom menurut mekanika kuantum. Oke, teori atom mekanika kuantum ini didasari oleh 3 teori ya. Yang pertama ada prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa elektron itu tidak ditemukan secara pasti di dalam lintasannya, tetapi hanya keboleh jadian. Ya, jadi menurut Bohr elektron itu pada lintasan yang tetap, ada pada lintasan tetap, sedangkan menurut Heisenberg elektron tidak ditemukan secara pasti di dalam lintasannya, tetapi hanya keboleh jadian. Jadi daerah keboleh jadian ditemukan elektron ini disebut orbital. Oke, ada teori yang kedua yaitu dualisme de Broglie yang menyatakan bahwa elektron dapat bertindak sebagai partikel juga sebagai gelombang ya. Sebelumnya hanya bertindak sebagai partikel. Menurut de Broglie, elektron juga dapat bertindak sebagai gelombang. Ya, ini gelombangnya. Sebelumnya elektronnya lintasannya berbentuk partikel ya, tetap. Jadi menurut de Broglie elektron juga dapat bertindak sebagai gelombang. Lalu ada teori yang ketiga yaitu dikenal dengan persamaan Schrödinger yang menyatakan Schrödinger ini membuat persamaan gelombang yang didasari pernyataan de Broglie tadi bahwa elektron juga selain sebagai partikel juga sebagai gelombang. Nah, ini dia persamaannya. Nah, persamaan ini memperkirakan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron ya, atau disebut dengan orbital. Jadi orbital itu adalah daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Oke. Apa sih bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah gambaran kedudukan elektron dalam suatu atom yang dapat membedakan dengan elektron lainnya. Nah, bilangan kuantum ini diperoleh dari penurunan persamaan Schrödinger. Dan bilangan kuantum memiliki 4 jenis, diantaranya bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, bilangan kuantum magnetik, simbolnya M, dan bilangan kuantum spin, simbolnya S. Oke, kita bahas satu-satu bilangan kuantumnya. Nah, ini dia ilustrasinya. Di sini ada inti atom ya, yang terdiri dari proton dan neutron. Nah, ini kulit yang pertama atau kulit K disebutnya. Sudah kita bahas sebelumnya, kulit K yang kulit pertama, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan kulit keempat kulit N. Nah, untuk kulit yang pertama ini, untuk K sama dengan 1, dia memiliki subkulit. Subkulitnya disebut subkulit S. Nah, itu yang ada di mekanika kuantum ya. Sebelumnya Bohr hanya ada kulit K, L, M, N. Sedangkan di mekanika kuantum ada subkulit dan ada magnetik dan rotasinya atau perputarannya. Lalu di kulit kedua atau kulit L, di sini subkulitnya ada S dan P. Lalu di kulit ketiga atau kulit M, subkulitnya ada S, P, D, dan di kulit N ya, kulit keempat ada S, P, D, F. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk
bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan kulit tempat elektron berlokasi. Nah, nilainya mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama seperti Bohr ya. Di sini N sama dengan 1 kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 itu kulit M, dan N sama dengan 4 tuh kulit N dan seterusnya ya. Kita pelajari sampai kulit yang keempat, kulit N. Lalu ada bilangan kuantum azimut, simbolnya N. Nah, ini azimut ini menyatakan subkulitnya. Nah, untuk L itu dimulai dari 0. Sebelumnya untuk N dimulai dari 1 ya tadi. Nah, ini dimulai dari 1 kulitnya, kulit ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk subkulit itu dimulai dari 0 nilainya. Oke, kita mulai dari kulit yang pertama. N sama dengan 1 di kulit K ya. Maka L-nya, azimutnya adalah, nah ini dia untuk menyatakan L-nya, L sama dengan N-1. Jadi untuk kulit yang ke-1 atau kulit K, maka L-nya sama dengan 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk L sama dengan 0 disebut dengan subkulit S. Ya. Jadi kalau di kulit K, kulit 1 itu disebut dengan kulit K. Untuk subkulit yang 0 itu disebut subkulit S. Lalu kita lihat di kulit yang kedua atau kulit L. Maka L-nya sama dengan, nih azimutnya sama dengan 2 minus 1 sama dengan 1. Ya. Maka subkulitnya dimulai dari 0 dan 1. Untuk L sama dengan 0 disebut subkulit S. Ya. Untuk L sama dengan 1 disebut subkulit P. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, itu ada kulit yang ketiga, N sama dengan 3, disebut dengan kulit M. Kita masukkan 3 ke sini, N dikurangi 1, 3 kurangi 1 sama dengan 2. Ya, maka kita mulai dari 0, L sama dengan 0, L sama dengan 1, lalu berhenti di L sama dengan 2, itu maksimalnya. Nih, untuk L sama dengan 0 disebut S, subkulitnya, L sama dengan 1 disebut P, subkulitnya, dan L sama dengan 2 disebut subkulitnya D. Oke, itu untuk di kulit M. Di kulit M ada subkulit S, P, D. Di kulit K itu subkulitnya hanya S, di kulit kedua subkulitnya SP, kulit ketiga subkulitnya SPD, di kulit keempat 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, maka di kulit keempat atau kulit N ada subkulit S, P, D, F. Ya, seperti itu untuk bilangan kuantum azimut atau subkulitnya dengan simbol L. Lalu yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M, simbolnya itu menyatakan orbital tempat elektron berlokasi. Nah, ini orbital nih. Ini namanya kotak orbital ya. Nilainya min L sampai dengan plus L. Oke, untuk L sama dengan 0. L itu tadi bilangan kuantum azimut ya. Nih, kita mulai dari L sama dengan 0. L dimulai dari 0 sampai N-1. Kita mulai dari L sama dengan 0. Ya, untuk nilai L sama dengan 0, maka nilai subkulitnya adalah S. Nah, maka M-nya sama dengan min 0 sama dengan plus 0, maka tetap 0 ya, M sama dengan 0. Maka kotak orbitalnya hanya 1 ya, 0 ini 1 ini ya. Maksimal elektronnya 2, 1, 2. Satu kotak orbital ini maksimalnya 2. Oke, lanjut yang lain. Untuk L sama dengan 1. L sama dengan 1 maka disebut dengan subkulit P ya. Oke, P. Maka M-nya, nih M-nya sama dengan min L, min 1 sampai dengan plus 1. Maka rutannya min 1, 0, plus 1. Nih ya, untuk M-nya magnetiknya. Min 1. Oke, ini kotak orbitalnya untuk min 1, kotak orbital untuk 0, kotak orbital untuk plus 1. Untuk satu kotak orbital, maksimal elektronnya ada 2. Maka jumlah elektron maksimumnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk subkulit P maksimal elektronnya 6. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk L yang kedua,
L yang kedua berarti subkulitnya SPD ya, D. Kita lihat D itu berapa bilangan kuantum magnetiknya. Sini ada min L, berarti min 2 sampai dengan plus 2. Berarti urutannya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Kita bikin kotak orbitalnya untuk minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Satu kotak orbital maksimal 2 elektron, kita isi 2, maka maksimalnya ada 10 untuk subkulit D. Ya, jadi untuk subkulit S itu maksimal elektronnya 2, subkulit P maksimal elektronnya 6, subkulit D maksimal elektronnya 10. Nah, nanti ini kita pakai untuk menyusun konfigurasi elektron di pertemuan selanjutnya. Oke ya, ini untuk menentukan L. L adalah rumusnya min L sampai dengan plus L. Kita sudah belajar N, L, dan M. Kali ini kita belajar yang S, bilangan kuantum spin. Ya, spin itu menyatakan arah rotasi, arah perputaran elektron. Nilainya ada 2, plus setengah dan minus setengah. Plus setengah itu perputarannya searah jarum jam atau simbolnya panah ke atas di kotak orbital. Untuk minus setengah itu arah perputaran elektronnya berlawanan jarum jam atau tanda panah ke bawah di kotak orbital. Oke, kita lihat ini. Nah, ini dia inti atomnya, lalu ada elektron mengitari inti atom ya. Di sini searah jarum jam dan ini berlawanan arah jarum jam. Nah, ini dia spin berputar yang searah plus setengah, yang berlawanan minus setengah. Oke ya, ini tanda panah ke atas tandanya, dan yang berlawanan tanda panah ke bawah, nilainya minus setengah. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini dia penulisan bilangan kuantum dalam konfigurasi elektron. Ya, untuk konfigurasi elektron kita bahas di meet selanjutnya. Ini ada misalnya 3s2. 3 itu kulitnya ya, kulit ketiga, di kulit ketiga, di subkulit yang S dengan jumlah elektron untuk S adalah 2 ya. Jadi untuk jumlah elektron ini selalu kalau S maksimal 2, kalau P maksimal 6, kalau D maksimal 10. Oke. Lanjut contoh soalnya. Tentukan harga N, ini kulit ya, dan L azimut atau subkulit elektron yang terletak pada orbital A4s B3d. Ya, tadi di sebelumnya untuk 4 ini angka yang di depan itu namanya kulit atau N, berarti N sama dengan 4. Dan S ini kan subkulit ya, atau L, maka L sama dengan 0. Ingat untuk S sama dengan 0 ya L-nya. Untuk L sama dengan 1P, L sama dengan 2D, L sama dengan 3F, SPDF. Nah, untuk yang ini N-nya 3, lalu L-nya sama dengan, untuk D sama dengan 2 ya. Subkulit D itu L-nya sama dengan 2. Lalu contoh soal yang kedua, tuliskan keempat bilangan kuantum. Berarti ada N, L, M, S ya, yang mungkin pada orbital A4P. 4P berarti N-nya 4 ya. Untuk P itu L-nya sama dengan 1 ya. L-nya sama dengan 1. Lalu ada kuantum yang ketiga itu ada M. M itu dimulai dari minus ya. Minus dari L ini minus 1, 0, plus 1. Maka spinnya S-nya selalu ada dua kemungkinan, plus setengah dan minus setengah. Lalu yang kedua contoh soalnya untuk 3D, maka N-nya sama dengan 3, D itu berarti L-nya sama dengan 2 ya, SPDF nih. Berarti D ini L-nya 2. M kita mulai dari minus nih, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Lalu S-nya selalu ada dua kemungkinan, plus setengah dan minus setengah. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga ada 4F. 4F berarti N-nya sama dengan 4 karena berada di kulit keempat. F ini subkulit, subkulit F ini berarti L-nya sama dengan 3 ya. Maka M-nya magnetiknya kita mulai dari minus, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Lalu S-nya spinnya selalu ada dua kemungkinan, plus setengah dan minus setengah. Oke, ini bentuk orbital. Kita lanjut ke bentuk orbital. Nah, orbital S ini berbentuk bulat ya, sama untuk segala arah untuk orbital S.
selalu berbentuk bulat. Nah ini untuk kulit yang satu, kedua, ketiga selalu sama untuk ke segala arah. Lalu untuk orbital P tadi ya, P itu tadi L sama dengan 1. Orbital ini memiliki bentuk seperti lonceng. Setiap orbital P memiliki orientasi yang berbeda dalam ruang 3 dimensi, X, Y, Z. Berikut adalah gambar dari orbital P. Ingat tadi kotak orbital ada 3 ya untuk P. Nah ini 1, 2, 3. Oke, ini PZ, ini PX ya, ini X, ini PY. Y. Lalu kita ke orbital D. Orbital D memiliki 5 orbital, memiliki orientasi 3 dimensi X, Y, Z yang spesifik. Berikut adalah gambar orbital D. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orbital ya tadi ya. Ada 5 orbital, maksudnya seperti ini 5 orbital. Nah ini 5 orbital. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk D. Ada 5 orbital maksimal. Ini untuk P ada 3 orbital. Untuk S ada 1 kotak orbital dengan M sama dengan 0. Oke, seperti itu untuk contoh soalnya. Oke, sampai di sini kita belajar mengenai bilangan kuantum. Pertemuan selanjutnya kita membahas konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum ini ya. Untuk contoh soal mengenai bilangan kuantum akan saya share di GC, silakan diperiksa. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Jika ada kesulitan dalam pemahaman materi maupun dalam pengerjaan soal, silakan bertanya. Oke, selamat pagi.